Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh lambaikan tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Engkau kudus, mulia namamu, mulia Engkau Yesus, Kau terbesar di hidupku. Menaikkan syukur bagimu, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau terbesar Tuhan, Engkau mulia Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Kami mau bersyukur bagi Allah-Ku yang hidup, yang besar, yang ajaib di hidupku. Tak terukur kasih setia-Mu, selalu baru rahmat-Mu bagiku Tuhan. Sembah Yesus, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau lebih dari nafasku, Kau buktikan kasih-Mu bagiku. Kau tebus hidupku Tuhan, Kau angkatku dari kesalahanku, Kau bebaskan jiwaku. Oh, haleluya. Kudus Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Sekali lagi, suci, 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 suci. Tuhan Engkau Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan
napas muliakan Tuhan, napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Kami naikkan pujian kami, segala pujian bagi-Mu. Senam nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kau kami puji Tuhan, Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Murada berkata, jangan berkata, Allah bertugas itu agung nama-Mu. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan, napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, Kau kuduslah Tuhan nama-Mu. Kudus Engkau Yesus, segala pujian bagi-Mu. Kami berikan pengakuan yang terbaik bagi Yesus. Kau layak Tuhan. Surga bumi kan berseru, kudus Tuhan nama. Segala pujian bagi Yesus yang layak. Napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kudus Tuhan, kudus Yesus. Segala pujian yang terbaik bagi Yesus. Segala nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kudus Tuhan nama. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, Oh Yesus kudus, Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh, tertunggu di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu. Tuhan yang ada, segala pujian
Segenap hidup kami muliakan-Mu Tuhan. Surga bumi kan berseru, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Beri pujian kami bagi Allah kami yang hidup. Segala pujian bagimu. Yes Lord. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi bagi Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi Yesus yang layak. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Kau layak Tuhan. Kau layak Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segenap hati menyembah-Mu. Segenap jiwa memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Engkau layak. Yesus, Yesus. Engkau kudus Tuhan. Engkau mulia. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Hari ini akan bersama Engkau Yesus, hanya kepada-Mu. Murah-manalah mengalir di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Bertata atas pujian umat-Mu, bertata atas penyembahan umat-Mu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Yesus layak, Yesus Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatanku, Kaulah kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat tangan berserah pada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatan
sumber kehidupanku. Ku angkat tanganmu, Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Kami angkat tangan, kami berserah Tuhan. Angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tanganku, Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kau sumber kehidupanku.
banyak Bapa di surga, Engkau luar biasa. Engkau layak untuk disembah. Karena kehidupan kami hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan dengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami ada lagi Tuhan dalam ibadah raya kedua. Kami suka memuji Engkau. Kami akan bersuka cita. Kami akan bertepuk tangan mengelu-elukan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak menerima semuanya. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di sini. Karena di atas puji-pujian Engkau Allah bertata. Dan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tidak izinkan bekerja di sini. Yang kami izinkan hanyalah Roh Kudus Allah berdaulat secara penuh di tengah-tengah ibadah kami di saat ini. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah raya di saat ini dalam nama Yesus. Mari semua kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka aja. Roh Kudus membakar setiap kami hari ini. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, pun nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, pun nyanyi oh 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 oh. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi nama, suka ajaib nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus hari ini. Naikkan pujian mujizat. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Haleluya.
Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian bagi Allah kita yang hidup. Pujian cinta ternyata menarik kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe o oe o, tercurah api dari surga, kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe o oe o, keajaiban terjadi. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi umat-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan kami serahkan bagi rencana Tuhan yang hebat. Kau Raja, Come on, hanya Kau yang layak. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kau adil dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
ya Tuhan. Hey. Haleluya. Engkau hebat bagi kami Tuhan hari ini. Kami bersuka cita dan kami bangga miliki Allah seperti Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Yesus, Yesus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidup, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Bekerjalah Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sebab kami tidak membutuhkan nasihat manusia. Kami butuh nasihat Allah yang menguatkan kami di dalam melangkah di hari-hari hidup yang begitu banyak tantangan yang kami alami. Kami percaya firman Allah yang sanggup menolong dan menguatkan kami. Itu sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami mengerti sungguh-sungguh dan punya pemahaman yang luar biasa akan kebenaran firman-Mu, agar kami berani untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan membagikannya bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi. Iya. Dahsyat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang kuat dan kokoh kehidupan orang benar. Saya percaya bahwa, dan kita semua menyaksikan bahwa akhir-akhir ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa makin hari keadaan makin sulit, makin hari makin keadaan tidak menentu dalam kehidupan kita. Timbulnya wabah COVID adalah hal yang memang bukan saja membuat sendi-sendi kesehatan goyah, tetapi berdampak juga pada ekonomi. Ya kan? Makanya kadang-kadang dulu muncul PSBB, pelarangan sana sini, pembatasan sana sini. Kemudian sudah hilang, muncul lagi PPKM. Ya, mulai dari level 4, 3, 2 sampai 1. Nah, tadi saya dengar Bapak Gembala berdoa bahwa di kabupaten ini telah
selesai, tidak ada orang lagi yang menderita COVID. Artinya kita sudah kembali ke zona wabah ini, sehingga kita tidak lagi terbatasi kegiatan kita yang membawa kepada ketidakpastian usaha dan pekerjaan kita. Bagaimanapun dampak daripada semuanya ini memang telah dibuatkan dalam Alkitab, bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan timbul bencana alam, bangsa bangkit melawan bangsa, muncul atau timbul kabar peperangan, penyakit sampar, bahkan kesulitan, kasih yang semakin dingin melanda semua umat manusia. Itu sebabnya kondisi-kondisi akhir ini membuat banyak orang hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan hidup dalam kekhawatiran, bahkan merujuk kepada ketidakpastian akan masa depan. Tetapi saya percaya untuk saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, orang yang tinggal dalam kebenaran, tidak akan mengalami yang kebanyakan hari ini orang alami. Alkitab bilang, walaupun 1000 rebah di sisi kiri kita dan 10.000 di sisi kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kehidupan saudara dan saya. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya, untuk perlu kita pegang teguh-teguh dalam kehidupan akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Ya. Nah, menjadi orang percaya haruslah menjadi orang yang kuat dan kokoh dalam kehidupan kita, meskipun tantangan badai kehidupan senantiasa bukan saja menerpa kita di sini, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tetapi sebagai orang benar, Allah berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Tetapi setiap hari orang benar kehidupannya adalah menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, bukan meminjam. Itu janji Tuhan. Makanya hidup dalam kebenaran adalah harga mati untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Ya, hidup menjadi orang benar bukan berarti hidup tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa lautan itu akan tenang. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa badai itu tidak akan datang. Dan Tuhan pun tidak berjanji bahwa dalam kehidupan orang benar adalah kehidupan tanpa masalah. Tetapi yang Dia janjikan adalah Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, siapapun tidak akan bisa melawan kita. Itu sebabnya kalau hari ini kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka adalah suatu keberuntungan kita ada di akhir zaman ini. Orang lain boleh terpuruk, orang lain boleh gelisah, orang lain tidak punya kepastian akan masa depan, tetapi saudara dan saya punya kepastian akan masa depan. Sebab Allah rancangan atas setiap kehidupan orang percaya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, mari Bapak Ibu yang kekasih, kita buka di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur 92, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita membacakannya secara bersama-sama, dimulai dari hitungan ketiga. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dipersilahkan duduk kembali
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan orang benar, hidup orang benar dalam kitab bacaan kita pagi hari ini atau siang hari ini digambarkan seperti pohon. Korma adalah tanaman yang unik. Ya, mengapa unik? Karena dia tumbuh di padang pasir yang memiliki cuaca yang ekstrim. Siang hari panasnya begitu panas, malam hari dinginnya begitu dingin. Belum lagi terkadang muncul badai, bahkan sampai dengan badai gurun pasir. Pohon aras Libanon, tempat tumbuhnya adalah di pegunungan. Berbicara dengan dua keadaan bahwa iklim yang ganas, badai yang melanda, tumbuh di pegunungan, berbicara tentang masalah-masalah yang muncul atau tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan orang benar. Itu sebabnya kalau hari ini ada orang berpikir bahwa menjadi orang benar, hidup tanpa masalah adalah keliru. Sebab ayat-ayat Alkitab banyak menggambarkan tentang badai cobaan yang melanda kehidupan orang benar. Rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu menunjukkan adanya badai, hujan, dan banjir. Adanya masalah yang menimpa semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Orang yang percaya maupun tidak percaya, semuanya pasti kena masalah. Tetapi ayat ini dalam dua macam dasar, ada hal yang berdampak daripada angin, badai, hujan, dan banjir yang melanda dua rumah itu. Rumah yang didirikan di atas pasir, Alkitab mencatat porak-poranda setelah diterpa. Sementara rumah yang dibangun di atas batu, kokoh, kuat, teguh, berdiri. Bukan anginnya yang berbeda. Yang di rumah yang di atas pasir itu lebih kuat, sementara banjir yang melanda di rumah yang dia bangun di atas batu itu biasa-biasa saja, tidak. Yang membuat perbedaan adalah dasar yang dibangun rumah tersebut. Rumah yang porak-poranda karena dasarnya di atas pasir. Sementara rumah yang dibangun di atas batu, itulah rumah yang kokoh, kuat ketika dilanda badai, hujan, dan banjir. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pohon korma adalah pohon yang buahnya manis, daunnya rindang, umurnya panjang, tetap berbuah di segala musim, menunjukkan bahwa buah korma sedap dimakan. Korma merupakan tempat perlindungan. Pada waktu orang zaman itu mereka berjalan atau bersiara, mereka pasti akan di sana. Dan di sekitar korma pun ada air. Orang yang mengembara di padang gurun, ketika dia melihat pohon korma dari jauh, hatinya jadi senang. Mengapa? Karena di sana dia bisa memakan buah yang manis. Di sana dia bisa memiliki tempat perteduhan. Di sana dia bisa mendapatkan yang namanya air. Jadi dia lihat pohon korma saja, dia senang. Hatinya sukacita karena ada kehidupan di sana. Nah, kehidupan pohon korma yang demikian bukan jadi tanpa sesuatu yang membuat dia bertumbuh seperti demikian. Sebab saya sudah baca, saya teliti, pohon korma ini waktu ditanam itu digali 2-3 meter dalamnya. Dari pasir dia gali ke bawah sampai dapat 2-3 meter. Ditaruh biji korma yang adalah benih itu, lalu ditindis dengan batu. Tujuannya apa? Supaya waktu korma ini tumbuh, dia tidak tumbuh ke atas duluan, tapi dia tumbuh ke bawah. Tujuan tumbuh ke bawah adalah supaya dia punya akar-akar itu mencari sumber air. Ketika dia dapati, baru dia naik tumbuh ke atas. Sehingga pada saat angin badai, musim dingin, musim panas, dia tetap kokoh berdiri. Karena akarnya menuju pada sumber air. Artinya begini Bapak Ibu, kehidupan orang benar yang menjadi berkat bagi orang lain, kehidupan orang benar yang tetap eksis dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, itu terjadi melalui proses.
Tidak ada sesuatu yang gampang dalam kehidupan orang benar. Bahkan Alkitab bilang, kita bukan anak-anak gampangan. Kita memperoleh sesuatu bukan dengan cara yang mudah, tetapi cara-cara kebenaran yang hari ini dunia soroti, bahkan bilang, mungkinkah hidup dengan cara demikian? Tapi hari-hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berani mempraktekkan kebenaran akan tetap eksis. Ya. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, kita tetap akan eksis. Walaupun hari ini keadaan-keadaan ini tidak menentu. Mengapa? Karena akar kita kuat. Kita bersandar pada sumber yang tepat. Nyanyian tadi katakan, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kehidupanku. Allah itu sumber kehidupan. Hidup kita harus berakar di dalam Dia kalau mau kuat dan kokoh. Ketika kita kuat dan kokoh, masalah apapun yang menimpa kehidupan kita, bahkan hari-hari ini keterpurukan sementara melanda dunia ini, kita masih tetap eksis, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Tetapi semuanya itu harus melewati proses. Ada beban yang perlu kita tanggung. Ada masalah yang perlu kita hadapi. Masalah bukan untuk dihindari, tetapi masalah harus dihadapi. Itu kedewasaan. Itu orang benar. Ya. Masalah adalah berkat. Coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang sukses berhasil. Itu karena sebelumnya melewati setiap proses kehidupan dalam mereka. Ayub bisa 2 kali diberkati karena apa? Melewati proses ujian dari Tuhan yang Tuhan izinkan. Iblis mengambil segala sesuatu yang ada pada dia, bahkan tubuhnya dibaluti oleh penyakit borok. Tetapi dalam kehidupannya dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Hidup kita tahu bahwa ini Tuhan yang punya. Apapun yang terjadi, kita tahu kita bisa mengucap syukur. Ya. Jadi yang pertama, supaya menjadi kuat dan kokoh, harus berani siap hadapi masalah. Orang yang kuat karena melewati proses-proses kehidupannya. Hanya orang yang lemah saja yang tidak melewati proses-proses kehidupan. Pohon korma jadi kuat karena apa? Waktu ditanam dia dikasih beban. Orang benar